Balik lagi. Kali ini kita bakal bahas salah satu rapper yang paling melegenda di skena hip hop. Siapa yang nggak kenal Tupac Shakur? Nah, Tupac Shakur ini dikenal lagu-lagunya mengkritisi ya, paling mengkritisi lah, mulai dari kemiskinan, narkoba, geng-gengan, bahkan sampai pemerintahan. Tapi yang mungkin kalian belum tahu, nama Tupac Shakur ini diambil dari budaya Inca di Peru dan bahasa Arab. Nah, artinya Tupac itu ular bersinar, dan Shakur artinya berterima kasih atau mengapresiasi. Tupac Shakur lahir tanggal 16 Juni 1971 di East Harlem, New York City. Bakatnya Tupac ini bukan cuma di dunia musik sebagai rapper, dia juga bisa balet. Waktu dia bersekolah di Baltimore School for the Arts, dia itu sebagai salah satu performance sebagai penari balet di saat memerankan karakter pertunjukan The Mouse King in the Nutcracker. Tapi banyak juga orang yang belum tahu kalau Tupac ini sebenarnya memulai karirnya itu malah bukan jadi rapper. Tupac ini memulai karirnya jadi dancer, jadi backupnya dancer di sebuah grup hip hop alternatif itu bernama Digital Underground. Nah, jadi dancer inilah langkah pertamanya Tupac di dunia hiburan. Tupac yang kedengaran gangster, thug life, ternyata awalnya dulu dia dancer. Selain itu, Tupac juga pernah pacaran sama Madonna. Madonna siapa yang nggak kenal? Dan waktu dia pacaran sama Madonna nih, Tupac pernah nulis surat cinta ke Madonna sepanjang 3 halaman. 3 halaman. Kita kadang-kadang ngetik aja sekarang udah malas. Dan surat cintanya itu dilelang, terus laku kejual itu senilai 1,4 miliar. Surat cintanya 1,4 miliar. Surat cinta kita tuh buang-buang entah di mana-mana. Nah, dengar-dengar nih, kedua orang tua Tupac itu adalah salah satu anggota dari partai Black Panther di tahun 1960 sampai 1970. Hanya 1 bulan kelahiran Tupac, hanya 1 bulan sebelum kelahiran Tupac itu ibunya dipenjara. Ibunya dituduh dengan 150 tuduhan karena dikira bersekongkol melawan pemerintah Amerika Serikat. Para anggota Black Panther ini merencanakan pemboman terhadap kantor polisi di New York. Di tahun 1991, Tupac mengeluarkan album judulnya Tupacalypse Now. Nah, album ini tuh isinya mengkritisi sosial dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang gak adil gitu. Terus album Tupacalypse Now ini hebatnya lagi itu menginspirasi rapper-rapper hebat sekelas Nas, terus Eminem, habis itu The Game, sama Talib Kweli. Kata mereka album ini tuh menjadi inspirasi. Nah, di tahun 1993, siapa yang gak kenal dengan Ghetto Gospel? Ghetto Gospel ini tuh perusahaan penerbit musiknya Tupac gitu. Nah, di tahun 1993, Tupac ini menerima surat dari orang tua, dari salah satu orang tua yang entah dari mana, yang isinya itu bilang kalau anaknya pengen kali jumpa sama Tupac. Anaknya ini bernama Joshua. Nah, akhirnya Tupac terbang ke Maryland untuk jumpain anak ini, untuk jumpain si Joshua. Terus akhirnya Tupac ngajak si Joshua nonton pertandingan bola basket. Yang paling kerennya, di saat Joshua meninggal, disitulah Tupac Shakur ini mengganti nama Ghetto Gospel Music menjadi Joshua's Dream. Hal itu dilakukan Tupac sebagai penghargaan kepada penggemar-penggemarnya yang muda. Yang kita tahu, Tupac ini kan dekat dengan perseteruan antar gangster. Jadi mungkin banyak kali lah gangster-gangster yang gak suka sama Tupac gitu. Dan berapa kali Tupac ini mendapatkan ancaman pembunuhan. Jadi suatu hari dia mungkin mendapat beberapa tembakan ketika dia lagi mengendarai mobil. Akhirnya dia sekarat
Terus menurut laporan dari polisi yang pertama kali menjumpai Tupac ketika dia sekarat itu, kata-kata terakhir Tupac adalah "a few". Kalian udah tahu lah itu. Nah setelah itu Tupac menolak untuk berbicara sampai akhirnya dia dirawat di rumah sakit. Terus Tupac meninggal pada tahun 1996 di tanggal 13 September karena pendarahan internal saat berada di unit perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Las Vegas. Nah, Tupac kan katanya dikremasi. Sehari setelah dia meninggal, katanya abu dari jasad Tupac ini itu dicampur dengan ganja. Abunya dicampur dengan ganja, terus dihisapin sama anggota pagar betisnya, sama anggota-anggotanya. Dicampur dengan ganja. Nah, setelah dia meninggal, Tupac mungkin sampai sekarang adalah salah satu rapper atau mungkin satu-satunya rapper yang dibikin patung lilinnya. Sehebat itu, sekeren itu Tupac. Seorang rapper dibikin patung lilinnya di museum pada tahun 2006. Itu yang buat itu Madame Tussauds. Gitu. Jadi pada saat pertunjukan atau show-nya patung lilin Tupac itu, para kreator datang terus nonton beberapa jam cuplikan pertunjukan Tupac secara langsung dan video-video lain yang dapat mereka tonton di situ yang disertai dengan foto-foto. Nah, foto-foto ini berasal dari ibunya Tupac. Kulit lilin ini katanya detail. Kulit lilinnya detail karena kulit-kulitnya itu dihiasi dengan tato-tato realnya Tupac. Jadi gila lah, sekelas rapper yang di Indonesia mungkin masih dipandang sebelah mata. Mereka nggak tahu kalau di luar negeri sana itu seorang rapper yang kritis itu sangat dikenal. Nah, yang terakhir sebagai tambahan, banyaklah memang kontroversinya. Katanya Tupac masih hidup. Mau percaya ataupun nggak percaya, itu terserah kalian. So, makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di Hip Hop in Fake selanjutnya.